Selamat pagi Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kembali kita hendak belajar memahami akan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Dan oleh sebab itu saya mengajak kita semua datang kepada Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Kita berdoa. Engkau yang boleh kami sapa, kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi ya Allah. Engkau yang memperkenankan kami beristirahat semalam. Engkau yang menyelimuti kami dengan kasih-Mu dan kesetiaan-Mu. Engkau yang pagi tadi membangunkan kami dengan kekuatan baru, dengan kesehatan, dengan kemampuan berpikir yang jernih, untuk kami boleh memasuki hari pemberian Tuhan dengan baik. Engkau yang senantiasa melindungi kami, menyertai sepanjang hidup kami, yang berjuang bersama-sama dengan kami. Terima kasih atas semuanya itu ya Tuhan. Dan pagi hari ini, saat kami bersama-sama bersekutu, kami juga hendak belajar memahami sebagian kecil firman Tuhan. Biarlah apa yang Kau nyatakan bagi kami boleh memperkuat iman kepercayaan kami selama kami mengikut Engkau di alam nyata ini. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman, Tuhan akan pakai mulut, bibir, lidah, dan pemikirannya untuk boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam genggaman tangan kuasa-Mu, dan biarlah Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu juga tempat di mana kami bersama-sama bersekutu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama belajar dari Lukas 2 ayatnya yang ke-7. Lukas 2 ayatnya yang ke-7. Semestinya memang Lukas ini ada dalam Lukas 2 ayat yang pertama sampai ke-7, tetapi saya akan membacakan secara khusus ayat yang ke-7 saja. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saya mengulang. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian pembacaan saya, dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan dengan setia melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang ada di dalam pikiran kita ketika mendengar kata Mesias? Bukan zaman sekarang loh ya, tetapi kita mencoba untuk masuk ke ribuan tahun yang lalu, supaya pemahaman kita dengan pemahaman mereka yang ada di 2000-an tahun yang lalu klop, menyatu. Mesias, dia adalah seorang pembebas. Dia adalah seorang penyelamat. Kalau kita mendengar kata penyelamat, ketika kita mendengar kata penolong, ketika kita mendengar kata pembebas, tentu yang ada di dalam pikiran kita adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat, orang-orang yang pemberani. Mungkin juga dalam pemikiran kita, kalau itu zaman kerajaan, mesti munculnya dari dalam kerajaan itu sendiri. Tetapi yang kita dapati kenyataan ketika kita melihat di dalam Alkitab, kita mencoba untuk melihat pada masa kini, ternyata Mesias itu bukan datang dari golongan ningrat secara langsung, tentu saja. Bukan dari kalangan kerajaan. Bisa jadi dikatakan bahwa dia bukan orang yang hebat, orang yang gagah perkasa, orang yang digambarkan memiliki ilmu yang tinggi.
Kalau toh ada orang yang menanyakan atau mengatakan, bukankah Yusuf itu keturunan Daud? Iya, betul. Tetapi dia hanyalah piyayi Koredan. Kalau ditarik garis keturunan, mungkin Yusuf itu bagian yang terkecil dari keturunan Daud itu. Padahal orang-orang pada waktu itu tentu membayangkan bahwa keturunan Daud itu adalah ya mungkin pangeran, anak mahkota, atau dari keturunan-keturunan yang terdekat. Bukan lalu dari piyayi Koredan. Dan nampaknya itulah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, saudara. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan memiliki skenario mengambil orang-orang yang sederhana? Kalau ditanya sederhananya di mana sih? Ya, kalau kita melihat, mencermati, mengamati apa yang sudah saya ungkapkan beberapa waktu yang lalu, Nazaret sendiri kota yang terisolir dalam tanda kutip. Nazaret bukanlah kota yang besar, sebuah pedesaan yang dikupengi oleh bebatuan, batu kapur. Lalu kalau kita melihat pada waktu itu juga orang-orangnya hanya 500-an. Itu kan artinya kecil banget. Lalu pekerjaan Yusuf hanya seorang tukang kayu. Bagaimana tidak dikatakan sederhana? Walau ada sumber-sumber yang mengatakan bahwa tukang kayu dalam diri Yusuf itu tukang kayu yang sangat terkenal. Dan omsetnya dalam 1 bulan bisa mencapai puluhan juta tentu saja. Tetapi toh kalau kita membayangkan seorang tukang kayu pada zamannya, tentu mereka hidup sederhana. Hidup apa adanya. Hidup yang gampang, bersahaja, yang biasa-biasa saja. Yang mudah untuk dijalani. Tidak ngayoworo. Tidak gegeden piak kurang cagak. Tidak mengada-ada. Itulah kehidupan Yusuf. Lalu skenario Tuhan juga ternyata dalam diri Maria. Maria bukanlah seorang putri kerajaan. Dia bukan seorang prinses. Dia hanyalah seorang wanita desa yang lugu, yang polos, yang sederhana. Itulah skenario Tuhan. Lalu kalau pertanyaan itu dikejar kembali, kenapa Tuhan memilih yang sederhana? Saudara-saudara, tentu kita harus melihatnya ke depan kembali. Pada zaman kejadian, pada zaman kejatuhan manusia dalam dosa. Dosa merusak segalanya. Dosa membelenggu segala sesuatu. Dan menjadikan keterpurukan, menjadikan kekacauan, menjadikan kerapuhan, menjadikan kelemahan. Nampaknya, kalau Tuhan memilih dari golongan ningrat, kita tahu feodalisme, golongan-golongan kerajaan itu akan menggunakan kekuasaannya, pendekatannya, menggunakan kekuasaan, menggunakan kekerasan, tidak lagi memikirkan kepentingan rakyat. Itulah yang terjadi pada masanya tentu saja. Kalau sekarang kita melihat presiden misalnya, ya presiden kita penuh dengan kasih. Presiden kita mau berbaur dengan masyarakat. Tetapi kalau kita menilik kembali presiden kita siapa? Dia adalah tukang kayu juga. Dia dari golongan yang bukan ningrat, bukan piyayi, bukan dari kerajaan. Dia orang biasa-biasa saja, sehingga dia bisa masuk ke dalam kehidupan orang yang biasa-biasa saja. Dan itulah nampaknya skenario yang dijalani oleh Tuhan, dijalin oleh Tuhan. Tuhan memakai orang-orang yang sederhana untuk memulai karya keselamatannya. Dan nampaknya kalau kita juga berpikir begitu ya, berpikir lalu bertanya, apakah tidak mungkin lahir di kerajaan? Gimana mungkin, saudara? Kalau toh Yusuf ini seorang piyayi Koredan, lalu dia datang ke Bethlehem, kota di mana Yesus lahir, lalu apakah dia lalu mencari Daud
Padahal si perempuan dalam diri Maria itu sudah mengandung cukup besar dan waktunya untuk melahirkan. Ketika misalnya dia datang ke kerajaan Daud, lalu mengatakan aku adalah keturunan raja, bukankah lalu masih ditelisih dengan detailnya mana silsilahnya? Kalau toh kamu bisa mengurutkan, urutanmu itu urutan yang keberapa? Sedangkan pada waktu itu mencari tempat penginapan saja susahnya luar biasa. Dan itulah skenario Tuhan. Penginapan, coba saja kalau ada penginapan. Berandai-andai, pasti Tuhan lahir di penginapan. Yang tidak kedinginan, yang nyaman, yang enak. Tetapi kembali lagi skenario Tuhan sederhana tambah sederhana menjadi sederhana. Sehingga apa adanya itulah yang terjadi pada waktu itu. Kok yon dilalah gitu ya. Dilalah itu ya kersane ngalah. Kok penginapan yo habis. Lalu akhirnya kalau kita melihat dari ungkapan ini, di dalam palungan tentu ada sesuatu yang berkaitan dengan hewan. Karena palungan itu tempat makanan hewan. Apakah itu kuda? Apakah itu kambing? Apakah itu sapi? Monggo. Kesan yang ada di dalam pikiran kita masing-masing. Tetapi palungan menunjukkan kesederhanaan. Kalau toh seseorang lahir di dalam kandang domba misalnya, bukankah itu sangat sederhana? Apa adanya, tidak mengada-ada. Wes ayo kita lari-lari ke rumah sakit. Waktunya sudah tidak ada. Coba terangkan kepada pihak raja bahwa kamu memang keturunan raja, tidak ada waktunya, saudara. Ayo kita nyari bidan yang bisa menolong kelahiran ini dengan baik. Oh, apakah memang masih memiliki kesempatan? Dan inilah yang dikarya oleh Allah. Kain lampin menunjukkan kesederhanaan. Nampaknya Maria juga tidak mempersiapkan kelahiran itu dengan baik dalam tanda kutip. Berbeda dengan zaman kita sekarang. Umur kandungan 7 bulan, lalu ibu, bapak, istri, suami, calon bapak mencari lemek yang bagus. Mencari bob bayi yang bagus. Mencari popok yang bagus. Nampaknya waktu itu ketika mereka berjalan dari Nazaret menuju ke Bethlehem, semuanya tidak dipersiapkan dengan baik. Apa adanya sajalah. Apa yang ada. Sehingga lap gitu. Ya seadanya. Sing penting Gusti Yesus lahir lalu dia merasakan kehangatan. Kalau toh diletakkan di dalam palungan, bayangan saya di sana ada damen. Walaupun damen itu dalam satu sisi menimbulkan gatal-gatal mungkin, tetapi di sisi yang lain damen itu ketika dikumpulkan, damen kering ya saya maksudkan, damen kering itu dikumpulkan dalam sebuah palungan, lalu Tuhan Yesus diletakkan di sana, maka kehangatan itu pun terjadi. Apa sih saudara kaitan dengan kesederhanaan Yesus dengan kesederhanaan dalam kehidupan kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Natal mengingatkan kita bahwa Natal itu adalah kesederhanaan. Kalau saya terinspirasi oleh sebuah renungan pagi begitu ya, diberinya judul The Spirit of Christmas. The Spirit of Christmas, kesederhanaan. Spiritnya, roh dari Natal itu apa sebenarnya? Sederhana. Terus maunya apa? Saudara-saudara, dengan Natal kita diajak untuk hidup sederhana. Bukan hidup mewah-mewahan. Hidup yang biasa-biasa saja. Opo anane disyukuri, dilakoni. Ora sandadak kegeden piak kurang cagak, begitu kan. Nah, dalam kehidupan kita tentu sebagai gereja ya sederhananya
Sebuah gereja yang memiliki RAPB sekian, ya sederhananya itu tentu saja. Misalnya saja saya mengatakan RAPB gereja 500 juta gitu ya. Sederhananya itu ya seberapa gitu. Ya disesuaikan dengan pendapatan kita. Bukan lalu kita mencari-cari. Wong RAPB gini mau 500 kok. Kegiatan Natal lalu kita mencapai misalnya saja 250 juta. Itu namanya gegeden piak kurang jaga. Bukan hidup yang sederhana tadi. Bukan biasa-biasa saja. Tetapi sungguh sangat luar biasa. Kadangkala kita memiliki ekspektasi yang begitu tinggi dalam kehidupan kita. Yang tidak disesuaikan dengan apa yang ada dalam hidup kita. Di dalam kesederhanaan Tuhan Yesus mampu menjangkau yang sederhana, yang lemah, yang ringkih, yang tak berdaya. Bukan menggunakan kekuasaan, bukan menggunakan tangan besi, bukan menggunakan pemaksaan, tetapi menggunakan kasih. Apakah orang-orang kaya tidak memiliki kasih? Tentu memiliki. Ketika jiwanya, kerendahan hatinya bersatu dengan kesederhanaan. Dia kaya, tetapi memiliki jiwa sederhana. Tentu yang ditampilkan, yang dinampakkan juga kesederhanaan dalam situasi kondisi hidupnya. Dan orang-orang yang seperti ini tentu mampu diberikan kekuatan untuk menjangkau mereka yang sederhana juga. Sebagaimana Yesus hadir untuk mereka yang terpuruk, mereka yang terjajah, mereka yang tak berdaya, mereka yang tidak memiliki hak atas kehidupannya sendiri. Dan biarlah kesederhanaan itu mewarnai Natal pada tahun ini. Biarlah kesederhanaan Yesus mewarnai kehidupan kekristenan kita hingga sampai Tuhan menjemput kita dalam kekekalan. Apakah kita mampu? Ayo kita berusaha. Karena Tuhan sendiri akan memberikan kemampuan kepada kita. Tuhan yang akan mengiring langkah hidup kita. Percayalah. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama kita datang pada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Tuhan, di dalam kelemahan kami, di dalam kerapuan kami, di dalam keringkian kami hadir di hadapan Tuhan. Kekuatan tubuh kami terbatas. Tetapi kami meyakini bahwa di dalam keterbatasan kami itu Tuhan terus menopang kehidupan kami. Mampu kami menjalani hari-hari berat pemberian Tuhan. Mampu menjalani hari-hari dengan kesibukan pelayanan dengan baik. Terima kasih atas topangan-Mu. Terima kasih atas kekuatan yang selalu Engkau hadirkan dalam kehidupan kami. Natal sebentar lagi boleh kami nikmati. Boleh kami rayakan, boleh kami ikut serta di dalam perarakan para majus, perarakan para gembala, perarakan malaikat di surga untuk menyambut kehadiran Tuhan. Kemegahan itu di tengah-tengah kesederhanaan ya Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kesederhanaan mewarnai dan menjiwai kehidupan kami ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap saudara kami yang menderita sakit, yang mengalami lemah tubuh, Tuhan akan hadir ke tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan jangkau mereka, Tuhan naungi mereka, Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Keberadaan kehidupan gereja milik Tuhan di dalam mempersiapkan Natal, malam kudus, biarlah Tuhan juga sertai. Tuhan hadir untuk bersama-sama campur tangan di dalamnya. Keberadaan kehidupan bangsa dan negara. Kami merasakan semarak Natal di mana-mana. Tetapi kami juga merasakan bahwa intoleransi itu belumlah sirna, bahkan malah semakin menguat. Di tengah-tengah penerimaan bangsa dan negara terhadap kekristenan, di satu sisi kami juga ditekan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang hidup kami, kekuatan kami, kemampuan kami,
ke dalam genggaman tangan kuasa Tuhan. Kami boleh mengakhiri persekutuan kami dengan terlebih dahulu mohon berkat-Mu secara pribadi untuk kehidupan kami masing-masing. Ampuni setiap dosa pelanggaran kesalahan kami di hadapan Tuhan. Dan inilah syafaat-syafaat kami yang kami naikkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian Ibu Bapak yang bisa kita lakukan pada pagi hari ini. Ayo terus semangat, terus jaga kesehatan. Sehingga nanti pada tanggal 24, tanggal 25... kita bisa berbakti bersama, bersekutu bersama, berhimpun bersama, berkat Tuhan kita terima. Jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit. Hati-hati terhadap kehidupan kita. Bahkan kita terus memohon, berharap tanggal 1 pun kita boleh memasuki tahun yang baru. Tahun pemberian Tuhan yang kita tidak tahu akan ada apa di depan sana. Tetapi beriringan, beserta dengan Tuhan, kita yakin dan percaya Tuhan akan terus menopang kehidupan kita, memampukan kita memasuki tahun 2023 yang menurut prediksi adalah krisis ekonomi besar-besaran. Kita bisa kok melewatinya karena Dia Allah dan Juru Selamat kita yang hidup. Tuhan memberkati kita. Amin. Rajamu penebus, hai